Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 7 pada pembelajaran minggu ke-8. Hari ini kita akan membahas tentang sistem operasi sebagai salah satu jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah pengertian sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan hardware. Nah, sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Secara umum, sistem operasi adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Nah, sistem operasi juga bertugas melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata, penjelajah web, dan lain sebagainya. Fungsi sistem operasi yakni sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien, artinya manajemen sumber daya agar lebih efisien. Kemudian penanganan konflik dalam penggunaan sumber daya, kemudian mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input-output. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan dalam penggunaan komputer, kemudian efisiensi dalam penggunaan sumber daya, kemudian sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Selanjutnya, ketika kita menghidupkan komputer, terjadi proses booting, yaitu proses pengambilan sistem operasi dari disk atau hard disk. Nah, ini membuktikan bahwa perangkat lunak pertama kali yang dipanggil oleh komputer adalah sistem operasi, sehingga komputer tidak dapat berjalan secara optimal ketika tidak ada sistem operasinya. Kemudian macam-macam sistem operasi, ada Windows, kemudian ada Linux, kemudian ada macOS. Masing-masing sistem operasi ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Selanjutnya adalah pembahasan soal ulangan harian 1 informatika kelas 7. Pertanyaan pertama adalah apa perbedaan informatika dan TIK? Informatika sendiri lebih membahas kepada teori komputer, sedangkan TIK cenderung membahas tentang aplikasi komputer. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebutkan jenis-jenis monitor. Ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah monitor CRT, monitor tabung, kemudian ada LCD, kemudian ada TFT, ada LED, kemudian ada monitor DLP, kemudian ada monitor touchscreen atau layar sentuh, dan yang terakhir adalah monitor plasma yang tentunya memiliki banyak kelebihan seperti kualitas gambar dan ukurannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah apa itu AI dan contoh penerapannya. AI atau kecerdasan buatan merupakan simulasi atau tiruan dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan atau dimasukkan ke dalam sebuah mesin atau ke dalam sebuah sistem sehingga bisa berpikir seperti halnya manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan pada Google Map, ya, pada peta seperti mencari rute tercepat, kemudian pada aplikasi musik seperti rekomendasi musik yang sering kita dengarkan, seperti itu. Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan komponen-komponen dalam sebuah motherboard. Ya, ada banyak ya, ada port atau lubang colokan ya yang di belakang komputer itu. Kemudian ada slot atau soket prosesor, ada tempatnya prosesor. Kemudian ada prosesor sendiri yaitu otak dari komputer. Kemudian ada memori RAM. Kemudian ada chipset. Kemudian ada port untuk power listrik. Kemudian port untuk hard disk. Kemudian ada slot PCI atau slot tambahan seperti untuk slot VGA, slot sound atau suara, atau slot untuk jaringan. Pertanyaan yang kelima, apa itu chipset dan fungsinya di dalam komputer? Ya, chipset merupakan
satu set atau sekumpulan chip-chip atau juga IC yang membuat sebuah perangkat komputer dan juga perangkat elektronik dapat bekerja dengan baik. Nah, fungsi utamanya chipset ini adalah untuk mengatur proses input, masukan, dan juga output keluaran pada motherboard. Baik, sekian penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam grup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.